Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak soleh dan soleha ustazah. Jumpa lagi dengan Ustazah Sesra dalam video pembelajaran kita hari ini. Semoga saja antum semua dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga tercinta antum. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa mau belajar terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, anak soleh dan soleha, pelajaran kita hari ini adalah masih di tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Muatan Bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4. Materi pertama, pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Antum tentunya masih ingat, salah satu ciri makhluk hidup adalah melakukan perkembangbiakan untuk menghasilkan keturunan. Nah, seperti manusia dan hewan, tumbuhan juga melakukan perkembangan biakan loh. Nah, mau tahu bagaimana cara tumbuhan berkembang biak? Yuk, dengarkan penjelasan ustazah berikut ini ya. Perkembangbiakan tumbuhan atau tanaman dapat terjadi secara alami dan buatan. Perkembangbiakan tanaman secara alami yaitu dengan biji, tunas, umbi, maupun spora. Biji merupakan alat perkembangbiakan pada padi, mangga, pepaya, dan jagung. Sedangkan tunas adalah alat perkembangbiakan pada bambu, pisang, dan tebu. Umbi adalah alat perkembangbiakan pada singkong dan bawang. Sedangkan spora adalah alat perkembangbiakan pada lumut dan tumbuhan paku. Nah, selain perkembangbiakan secara alami tadi, tumbuhan dapat berkembangbiak secara buatan, tapi tentunya dengan bantuan manusia loh. Nah, manusia dapat mengembangbiakkan tumbuhan dengan cara stek dan cangkok. Dengan cara stek adalah yaitu tebu, sirih, dan singkong. Dan dengan cara cangkok yaitu seperti tumbuhan rambutan, mangga, dan jambu. Nah, selain cara berkembang biak yang berbeda-beda, tumbuhan juga memiliki bentuk dan warna daun yang berbeda-beda pula. Sedangkan berdasarkan jumlah helai daun pada tangkai daun itu ada daun tunggal, contohnya itu daun mangga dan daun jagung. Dan ada pula daun majemuk, contohnya itu daun belimbing dan daun petai. Nah, berdasarkan bentuk susunan tulang daunnya ada 4 macam bentuk daun, yaitu yang pertama tulang daun menyirip, itu contohnya daun rambutan. Yang kedua tulang daun menjari, itu contohnya daun singkong, daun pepaya. Ada juga tulang daun sejajar, itu contohnya adalah daun jagung dan daun padi. Dan keempat tulang daun melengkung, itu contohnya daun gading dan daun sirih. Nah, materi kedua yaitu tentang tahapan pertumbuhan tanaman yang berkembang biak dengan biji dan tunas. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Pada tumbuhan berbiji, biji merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan utama karena mengandung calon tumbuhan baru. Nah, contoh tumbuhan berbiji adalah mangga. Mangga yang sudah dewasa akan menghasilkan bunga yang kemudian membentuk buah. Nah, di dalam buah terdapat biji. Biji yang ditanam dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, tanaman tumbuh menjadi dewasa dan kembali menghasilkan biji. Nah, perputaran tahapan perkembangan tumbuhan tersebut membentuk daur hidup. Nah, berikut adalah perkembangan dengan tunas. Tunas adalah bagian tumbuhan baru yang muncul dari
bagian-bagian tumbuhan induk. Nah, sebagian tumbuhan berkembang biak dengan cara bertunas. Ada yang bertunas di samping tumbuhan induk, itu contohnya pohon pisang, pohon bambu, lidah buaya, dan lain-lain. Nah, ada juga yang bertunas pada daunnya, itu contohnya adalah tanaman cocor bebek. Nah, berikut materi kita yang ketiga, mengidentifikasi berbagai macam bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang memiliki bentuk dan warna yang bermacam-macam. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Bunga merupakan alat perkembangbiakan secara generatif atau kawin pada tumbuhan. Nah, alat perkembangbiakan pada bunga berupa putik dan benang sari. Perkembangbiakan secara generatif atau kawin dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Nah, penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya benang sari di atas kepala putik. Nah, setelah penyerbukan diikuti dengan pembuahan sehingga terbentuklah buah dan biji. Nah, di sekitar kita banyak dijumpai berbagai jenis bunga. Nah, beberapa jenis bunga juga dijadikan sebagai bunga nasional Indonesia. Ya, nah Indonesia memiliki 3 bunga nasional, yaitu yang pertama bunga melati yang disebut puspa bangsa. Yang kedua bunga anggrek bulan yang disebut puspa pesona. Yang ketiga bunga Rafflesia arnoldi yang disebut puspa langka. Nah, beberapa jenis bunga nasional dari beberapa negara lainnya yaitu seperti Inggris dengan bunga mawar, Belanda dengan bunga tulip, Jepang dengan bunga sakura, dan Malaysia dengan bunga raya. Berikut materi keempat, tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi dan spora. Perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Umbi adalah bagian tanaman yang mengembung dan berfungsi sebagai tempat cadangan makanan pada tumbuhan. Beberapa tumbuhan menggunakan umbi sebagai alat perkembangbiakan vegetatif atau tidak kawin. Ada umbi akar, umbi batang, dan umbi lapis. Nah, umbi akar adalah bagian akar tumbuhan yang mengembung. Contohnya ketela pohon atau singkong, talas, wortel, dan bengkuang. Umbi batang adalah bagian batangnya yang mengembung di dalam tanah. Itu contohnya kentang dan umbi jalar. Berikut umbi lapis. Umbi lapis adalah umbi yang terbentuk dari tumpukan atau pangkal daun yang tersusun rapat. Contohnya itu seperti bawang dan bunga bakung. Nah, berikut adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan spora. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora biasanya hidup di tempat yang lembab. Tumbuhan ini juga tidak memiliki bunga dan biji. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah tanaman paku, lumut, dan suplir. Nah, spora ini berbentuk bintik-bintik hitam yang terdapat pada bagian tepi sisi bawah daun. Nah, kumpulan spora yang jatuh di tanah yang subur akan tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, materi kita selanjutnya yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan pada tanaman dapat dilakukan dengan mencangkok, stek, dan menempel. Mencangkok adalah salah satu cara perkembangbiakan buatan pada tanaman dengan membuat cabang atau dahan menjadi berakar. Tapi tidak semua tanaman dapat dicangkok. Nah, tanaman yang dapat dicangkok itu adalah yang memiliki batang berkayu. Contohnya tanaman mangga, jambu, dan rambutan.
Nah, keuntungan mencangkok yaitu menghasilkan tanaman yang mirip induknya dan lebih cepat berbuah. Sedangkan kekurangan mencangkok adalah tanaman akan mudah roboh bila tertiup angin keras karena akarnya yang tidak kuat. Nah, sedang stek adalah memperbanyak tanaman dengan menggunakan potongan tubuh tanaman seperti akar, daun, atau batangnya. Contohnya, seperti ketela pohon yang tumbuh dari potongan batang. Sedangkan lemon adalah yang tumbuh dari potongan akar. Nah, sedangkan teknik perkembangbiakan dengan cara menempel yang disebut juga dengan teknik okulasi. Teknik menempel yang dilakukan dengan menempelkan potongan kulit pohon yang sudah memiliki tunas ke batang tumbuhan atau pohon lain. Contoh tumbuhan yang bisa dikembangbiakkan dengan cara menempel adalah pohon alpukat, belimbing, mangga, rambutan, dan kelengkeng. Nah, anak soleh dan soleha, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini ya. Semoga saja apa saja yang sudah Ustazah sampaikan tadi dapat antum pahami dan dimengerti serta bermanfaat untuk antum. Ustazah mohon maaf apabila ada kata-kata atau ucapan Ustazah yang salah dan tidak tepat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.